ya, karena biar suaranya jelas. Kalau kalian tetap. Oke, yang ini ibu ucapin salam. Dan dengarkan, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya sepertinya ya. Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang budaya positif, ya. Mana mereka terus di mana? Oke, sebelum masuk ke materi seperti biasa kita yel-yel dulu. Tapi sebelum masuk ke yel-yel, ibu mau absen dulu kehadiran kalian, ya. Buktikan ketika di absen kalian semangat menyebutkan atau menjawab bahwa kalian hadir. Itu tanda bukti bahwa kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini, nak. Bukan hanya pelajaran ibu dan pelajaran sampai jam terakhir nanti. Ya, Zaki Alfariza hadir Bu. Elsa Gracia, Fernando hadir Bu. Genta Tribuana, Haikal Fatur Rahman. Gerakan ketika ibu bilang bimbingan konseling, kalian jawab sahabat kami tempat mewujudkan prestasi. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Tekan. Iya, oke. Baca doa dulu, tidak apa-apa. Baca doa dulu sendiri dalam hati, dan fokus lagi. Ya, kita hargai dulu ya, kita hargai teman yang baru datang. Kita diam dulu biar dia baca doa dulu. Ya, bimbingan konseling. Sekali lagi kompak suaranya, ya. Sekali lagi kalau kompak, kalau tidak kompak 3 kali. Bimbingan konseling. Semoga kalian bisa mewujudkan prestasi dan insya Allah anak 8B semuanya bisa capai cita-citanya. Ya, amin. Kita lanjut. Materi apa yang ibu sampaikan hari ini? Yaitu pertamanya sebenarnya itu tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Apa sih budaya? Budaya itu kebiasaan, nak. Jadi kebiasaan hal-hal baik di sekolah. Tapi khusus di kelas ke siswa, ibu menyampaikan materi tentang kelas impian dan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas impian ini adalah budaya positif yang nanti bakal kalian terapkan di dalam kelas. Tujuannya untuk mewujudkan kelas impian. Oke? Sudah dapat dibayangkan apa sih kelas impian? Mau seperti apa sih kelasnya? Itu kan impian itu seperti cita-cita, keinginan. Nah, poin keduanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, kesepakatan kelas apa yang bakalan kita buat berdasarkan keyakinan masing-masing orang mengemukakan nanti di tulisan. Oke, kita lanjut. Apa aja sih tahapannya? Nih, sebelum ke tahapan, ibu nyampaikan dulu. Tujuan ibu nyampaikan materi ini adalah ada 3. Tolong dibantu baca. Sahrul, nomor 1-nya. 1. Mewujudkan kelas impian. 2. Komitmen dengan keyakinan yang sudah dibuat. 3. Menjalankan keyakinan dengan senang hati dan rasa tanggung jawab. Oke, jadi tujuannya pertama supaya terwujud kelas impian. Nah, ibu maunya nih misalnya contohnya impian ibu ya sebagai wali kelas 8B ini naik kelas semuanya. Itu impian ibu kan? Oke, impian kalian seperti apa? Oke, terus yang kedua, komitmen dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, setelah udah buat keyakinan ya semuanya, kita harus komitmen. Komitmen itu berarti menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masuk nomor 3. Kalau udah komitmen harus bisa menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Tapi udah komitmen tapi tidak bertanggung jawab atau tidak dijalankan, bisa nggak terwujud kelas impiannya? Iya, tidak akan bisa. Jadi harus komitmen dan dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Karena tanpa ada paksaan, kalau kalian sudah buat bersama-sama, karena sudah kesepakatan dan berdasarkan keyakinan kalian. Oke, ya. Nih, langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini dan nyambung nanti siang. Oke, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian tahu ya peserta didik itu kalian nanti. Kalian nanti mengumumkan masalah yang dihadapi dan harapan kelas yang membuat kalian nyaman. Terus yang kedua, kalian menuliskan ide untuk mencapai kelas impian. Dan yang ketiga, nanti kita diskusikan tentang kesepakatan kelas
Yang keempat, mengubah ide yang kalian buat tadi menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan yang kelima, kalian berkomitmen untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir, tanda tangan kontrak atau komitmen semua peserta ini. Kira-kira apa sih masalah di kelas ini yang belum terselesaikan? Yang sering muncul kira-kira? Oke, sip. Masalah kebersihan kata Firmando. Yang lain? Keamanan ini contohnya seperti apa? Oke, masih tidak tertib ya, suka keluar kelas. Oke, ada lagi satu lagi? Masalah atau cuma dua? Oke, kita sudah tahu masalah-masalahnya nih. Kita nyambung ke nomor satu dan harapan kelas yang membuat nyaman. Oke, tadi Fernando bilang bahwa tentang kebersihan, Wafa bilang tentang keamanan supaya keluar kelas. Jadi harapan dari masalah tersebut kira-kira apa? Yang lain jawab selain Fernando dan Wafa. Apa? Iya, adanya piket kelas, adanya jadwal piket dan dilakukan dengan tanggung jawab, kesadaran. Betul, dikeju. Oke, dibentuknya seksi keamanan. Jadi keamanan yang mengingatkan, ya mengingatkannya secara baik-baik. Oke, sudah ya. Jadi poin satu sudah mengemukakan masalahnya, kemudian sudah ada harapannya, ya dari solusi masalah tersebut. Lanjut ke poin nomor 2, kalian menuliskan ide untuk mencapai kelas impian. Sudah dapat dibayangkan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Ibu minta ibu dengar beberapa orang untuk mengemukakan kelas impian. Oke, ide dari Christine, kelas impiannya yaitu ingin kelas yang bersih. Nah, kalau kelas yang bersih kan jadi senang berada di dalam kelas. Apa pesawat? Nyaring? Kelas yang tertib. Oke, kelas yang tertib, rapi, teratur, ya kan? Sudah sadar akan kewajibannya, jadi tertib. Oke, bagus. Satu lagi, laki-laki. Menghias kelas, berarti arahnya keindahan. Biar lebih lengkap tadi. Chris itu udah bilang kelasnya bersih, tambah lagi dihias, kelasnya bagus jadinya. Tambah lagi anaknya tertib, tidak merusak barang, enak diatur, aktif di kelas. Nah, itu harapan kan kelas impian? Nah, pasti guru pun suka masuk kelas kalian. Yang kalian buat tulis ini adalah keyakinan kelas atau untuk komitmen kelas yang poin di atas, keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas itu, tapi diyakini dan dilakukan. Itu yang terpenting. Habis ini Ibu ambil, kita bahasnya nanti siang. Dibacakan. Tulisannya besar-besar. Tulis nama dan langsung satu keyakinan. Nama dan satu keyakinan ya. Oke, sudah silakan kumpulkan ibu. Jangan lupa namanya. Nanti siang kita bahas. Langsung namanya ya. Maju satu-satu, tuliskan berdasarkan apa yang sudah kalian tuliskan, ide kalian di kertas post-it. Ini namanya kertas post-it. Ya, tulis di depan. Ini Ibu matikan aja, tidak apa-apa. Atau kita geser aja. Oke, jadi tulis di sini. Jumlahnya ada berapa kalian? 33. Silakan maju ketika Ibu sebutkan. Syawa. Yuk, tulis. Saya berharap bersama semua kelas ini tertib dan rapi dan bisa saling membantu teman yang kesusahan. Oke, bagus. Ini bagus punya Syawa. Oke, silakan. Lengkap ya. Silakan tulis. Ingat nggak apa? Oke, kalau udah ingat, tulis. Yuk. Lanjut. Menurut Elsa, keyakinan yang dimiliki, yang di ide dari Elsa, saya memikirkan kelas yang kompak. Oke, bagus. Silakan tulis. Lanjut. Menurut Esti ini Christine ya. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman untuk ditempati. Oke, yuk cepat sedikit tulisan di kelas 2. Kelas yang muridnya
tidak ribut saat jam pelajaran. Oke, nah, silakan. Lanjut, menurut ini tuh, ada spidolnya tuh dari atur meja. Kelas yang berpikir kritis, berarti aktif, anaknya pintar-pintar gitu kan, kreatif serta bersih. Oke. Habis ini kita cek, kita ambil yang sangat bagus. Kalau ada yang sama, udah jadikan satu. Baru kita tempel di sini yang dengan kelas. Ibu lihat dulu tulisannya yang bagus, nanti baru bisa tulis di kertas yang sudah disediakan. Stefan Yosef, kepingin kelas yang jujur, belum ada. Hanya Stefan yang baru jujur. Menurut Angel, saya menginginkan pojok literasi di dalam kelas. Ya, berarti budaya literasi, budaya membaca. Silakan Jel, bagus Jel. Menurut Hengki, kelas yang tidak ada razia rambut. Ini, dengar ya, ini bisa terjadi tidak bakalan kapan di razia dengan catatan rambutnya udah bagus-bagus, ya kan? Tidak bakalan di razia, tapi kalau rambutnya masih ayo yang bisa ya. Apa betul? Ayo, oke sekarang kita cek, kita jadikan satu keyakinan. Ibu minta ya tulisannya bagus, nanti beberapa orang tempel di situ. Kita cek dulu. Nah, kalau sudah ya silakan duduk. Kertas post-it-nya pegang. Sekarang kita cek, jadikan satu, ya. Jadikan satu. Kalau ada yang sama kita jadikan satu, nanti baru tulis di kertas yang sudah ibu buat. Ya, sudah ibu buat. Nanti yang bagus tulisannya baru tempel di situ. Jadikan satu. Ini khusus untuk kelas impian yang bagus, yang panjang buat kalimat. Kita sama-sama membuatnya. Habis selesai ini baru kita tanda tangan komitmen. Habis tanda tangan komitmen baru pengalaman setelah mendapatkan kita menentukan kelas impian. Oke, kita cek. Yuk, sama-sama dicek. Nomor 1, saya berharap semoga kelas ini tertib. Jangan berharap ya. Jangan berharap. Saya memiliki keyakinan. Saya yakin, jangan pakai semoga, saya yakin kelas ini tertib dan rapi dan bisa saling membantu teman. Oke, bagus ya. Jadi ibu bulatin, kita cek yang sama, ada tidak sama dengan yang nomor 1. Nomor 4, membuat kelas lebih indah agar suasana belajar lebih menarik dan menyenangkan. Oke, indah sampai dengan menyenangkan. Jadi kita jadikan 1. Saya ingin kelas yang jujur. Oke, nih boleh dimasukkan nanti. Kelas yang bersih udah sama. Bersih dan indah sama juga. 13. Saya menginginkan kelas yang kompak. Oke, belum ada, bagus. Saya ingin kelas yang disiplin dan bersih. Oke. Disiplinnya kita lingkari. Aman, tidak keluar saat jam pelajaran. Jalan-jalan dari meja ke meja, tidak ribut saat pelajaran. Oke. Saya menginginkan pojok literasi. Oke, bagus. Kelas yang aman, damai dan tentram. Hanya bedanya di damai aja. Sama sih sebenarnya, aman, damai, tentram itu udah satu paket kan. Lanjut. Saya menginginkan kelas yang rapi, sama. Kelas yang muridnya tidak ngomong di saat guru menjelaskan. Berarti ini saling menghargai. Kita masukkan ya. Kelas yang berpikir kritis, kreatif dan bersih. Oke. Membersihkan kelas dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri. Oke, ini berarti bertanggung jawab. Udah ada belum bertanggung jawab? Ada? Bawah ibu. Oke, sama ya bertanggung jawab ini berarti. Setiap masuk kelas, seragam harus rapi. Oke, Mi, yakin kalian harus masuk kelas harus rapi. Betul. Kelas yang penuh hiasan dan cantik. Ini masuk. Oke, sekarang kita jadikan satu. Kira-kira biar lebih rapi.
Pertama, yang masuk sekali itu pendapat dari Ricky Ajung. Ketika masuk kelas, setiap masuk kelas, kalian memiliki keyakinan harus berpenampilan baik, ya, seragam harus rapi dan bagus. Mau cocok camping, keluarkan baju kotor-kotor, ya kan? Harus punya keyakinan kalau kalian udah bersih, pasti kalian siap mengikuti pelajaran. Oke, berarti ini ya, nanti ini dituliskan. Yang punya Ricky Ajung mana tadi? Nomor 27. Oke, Ibu ginikan. Ini satu. Untuk nomor 1 keyakinan kelas kita. Sekarang yang kedua, sudah diri sendiri dicek, baru lingkungan. Lingkungan berarti apa kira-kira? Saya yakin kelas ini bersih apa lagi? dan indah. Oke, lanjut. Udah. Coba dibaca itu satu gimana itu Angel? Lagi Angel? Setiap masuk kelas seragam rapi dan bagus. Oke, yang kedua? Saya yakin kelas ini bersih, rapi dan indah. Oke, yang ketiga? Ayo. Saya yakin kelas ini. Saya yakin kelas ini bisa aman, tentram, disiplin dan tertib. Oke. Kelas ini akan menghargai satu sama lain, bertanggung jawab dan jujur. Oke, ini kan tes, langsung tulis. Elsa juga tadi sesuai yang ini aja, Sa. Kita menginginkan kelas yang kompak dan Ya, kompak nih masuk. Dengar kawannya. saya yakin kelas ini bersih, rapi dan indah. Oke, selanjutnya kedua, belakang coba Reoneti atau siapa tadi yang nulis? Oke, silakan Reoneti. Saya menginginkan di dalam kelas ada produktivitas. Oke, 2, 3. Lanjut, Angel. Baca nyaring-nyaring. Setiap masuk kelas seragam rapi dan bagus. Oke, setiap masuk kelas seragam. Oke, Elsa. Saya menginginkan kelas yang kompak. Saya menginginkan kelas yang kompak. 6. Desi. Saya menginginkan kelas yang saling menghargai teman satu sama lain dan bertanggung jawab. Oke, bagus. 6. Brian Obama. Saya yakin kelas ini aman, tentram, disiplin dan Oke, 7. Juninho. saya yakin kelas ini dalam semangat. Oke, silakan dibuka, double tip belakangnya, ditempel. Ditempel, dicantikan, divariasikan. Oke, kira-kira kelas impian kalian seperti apa? Lagi tadi apa? Saya memimpikan kelas yang menjadi kelas yang spektakuler. Sorry, saya menginginkan kelas yang Oke, kelas yang kompak, naik kelas hingga lulus bersama-sama. Di sini kan? Apa tadi? Perlihatkan ketika ibu ngomong. Ya, berprestasi dan sukses dalam berbagai hal. Ya. Oke, coba tulis ya. Habis itu tanda tangan, pakai pen masing-masing. Kan tanda tangan. Tanda tangan kecil aja, tulis nama. Ya. Bukti kalian akan menjalankan keyakinan kelas agar kelas impian kalian nanti terwujud. Siapa? Alhamdulillah selesai ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah membayangkan kelas impian, sudah ditulis di situ ada 3 bayangan kelas impian kita. Kemudian kita sudah menentukan keyakinan kelas atau komitmen kelas. Ada berapa? 7. Ya, ada 7. Kemudian kalian sudah tanda tangan komitmen bahwa kalian akan yakin dengan keyakinan yang sudah kita buat sama-sama tadi. Kira-kira tujuannya apa ya? Keyakinan ini untuk menerapkan budaya positif di diri kalian. Jadi habis ini di buku kita kalian satu persatu menemukan apa yang telah kalian dapatkan, apa yang telah kalian rasakan, atau apa yang
sudah meluangkan waktu sampai siang. Insya Allah semuanya akan dapat ganjaran pahala kebaikan dari kalian semua. Insya Allah kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti Allah atau Tuhan akan melancarkan kebaikan kalian jadi anak yang pintar dan naik kelas. Oke, silakan siapkan baca doanya untuk kelas. Ya, usul. Sebelum pulang, mari kita berdoa, beragama, dan mengucapkan terima kasih. Berdoa mulai. Selesai. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, oke. Hati-hati di jalan nantinya. Perkenalkan, nama saya Fernando dari kelas 8B. Setelah mempelajari materi ini, saya lebih termotivasi dan juga semangat dalam belajar karena saya dapat mewujudkan kelas impian saya. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Judimo dari kelas 8B. Setelah saya mempelajari budaya positif dari Bu Fitri, saya langsung termotivasi untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Selamat siang, nama saya Desi dari kelas 8B. Setelah saya memiliki keyakinan kelas, saya lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dan bertanggung jawab serta disiplin sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sa'adul dari kelas 8B. Setelah mempelajari materi ini, saya menjadi lebih disiplin dan bisa saling menghargai sesama teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Dima Audelia, kelas 8B. Setelah saya belajar tentang materi ini, saya lebih bersemangat untuk bersekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wafa dari 8B. Setelah saya belajar kelas impian, saya lebih giat belajar dan bersemangat untuk bersekolah. Bapak yang sini. Selamat siang, saya Dewi dari kelas 8B. Setelah mempelajari materi ini, saya lebih termotivasi dan bersemangat untuk bisa menggapai kelas impian. Sekian, terima kasih. Saya mulai ya Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir undangan dari saya, yaitu tentang pengimbasan tentang budaya positif oleh calon guru penggerak. Jadi kami ini baru calon Bapak Ibu ya, baru calon. Jadi pendidikannya selama 9 bulan. Kami sudah berjalan itu sekitar 3 bulan. Baru selesai modul 1. Modulnya ada 3 Bapak Ibu, ini modul 1. Nanti Februari kita masuk lagi di modul kedua. Oke, di sini saya bukan sebagai orang yang lebih pintar, tidak. Kami yang CGP ini hanya mengimbaskan penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan di kelas, ya, ke anak-anak, ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga menerapkan. Itu tujuannya. Alhamdulillah di sekolah kita ada 4 CGP dan Pak Roni sudah mengimbaskan ke 5 orang kemarin di hari Jumat yang lalu. Nah, ini saya, kemarin Pak Endayasa juga pada saat rapat kemarin, terus tinggal Pak Aris yang belum. Oke. Ini boleh Bapak Ibu lihat bahwa minimal saya dari modul itu mengundang minimal 5 orang guru ya yang harus diimbaskan. Terus apa aja yang saya bagikan di situ tentang modul budaya positif, ada diskusi positif, motivasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti saya akan menampilkan pengalaman saya yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama, saya sudah buat keyakinan kelas. Ya, nanti Bapak Ibu harus tahu ada keyakinan kelas yang nyaman dulunya itu namanya peraturan. Tapi sekarang bukan peraturan. Jadi berubah ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Nanti saya jelaskan. Oke. Ini langkah-langkahnya yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, saya menjelaskan materi. Sekali lagi, saya bukan menjelaskan, bukan saya yang pandai. Saya yakin Pak Pardusi lebih banyak pengalamannya, Bu Mahda, Bu Stio, apalagi guru-guru senior kan. Bapak Ibu juga saya yakin juga. Kemudian yang kedua, kita diskusi dan sharing. Pada saat jelaskan, mungkin saya minta Bapak Ibu menceritakan pengalaman tentang penerapan budaya positif ke siswa seperti apa. Boleh kita sama-sama saling sharing dan cerita. Terus yang ketiga, nanti saya minta tanggapan dari Bapak Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan, apa manfaat yang Bapak Ibu rasakan, yang ingin Bapak Ibu lakukan di kelas ke anak-anak seperti itu. Terus yang terakhir nanti
praktek di kelas tentang membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, saya minta nanti fotonya aja hasilnya, bukan Bapak Ibu membuat pada saat di kelas. Saya nggak ngeliat, nggak usah divideokan, tapi saya nanti ada tampilkan video saya yang saya lakukan. Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Jadi tiap kelas, kemarin juga udah kesepakatan sama Bu Pus, tiap kelas yang wali kelas harus ada keyakinan kelas di tiap-tiap kelasnya. Tuh, bagi wali kelas. Itu tujuannya ya. Oke, kita masuk ke materi. Oke, kenal ya Bapak Ibu semuanya ini. Ini adalah Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mulia sekali ya tugas impian dari Bapak Pendidikan, bahwa kita sebagai guru itu harus bisa mengajar, mendidik berdasarkan kodrat anak. Jadi tidak boleh dipaksakan, karena kemampuan anak itu sudah dibawa sejak lahir, tinggal guru mengarahkan. Anak diibaratkan seorang buku yang sudah punya tulisan. Jadi bukan tulisan buku kosong ya Bapak Ibu. Jadi anak itu sudah ada tulisan, tinggal bagaimana cara Bapak Ibu membuat tulisannya itu diperjelas. Jadi sikapnya kita menanamkan tingkah laku yang baik-baik, pendidikan yang baik-baik anak, supaya tulisan yang ada di buku itu semakin jelas. Tujuan dari pendidikan sudah pasti untuk keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Intinya kita aja ya Bapak Ibu, kita sekolah S1, tujuannya supaya kehidupan kita lebih layak lagi di mata masyarakat. Itu tujuan Bapak Pendidikan. Lanjut, masuk ke materi budaya positifnya. Ternyata budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama, yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Oke, jadi budaya positif itu ternyata keyakinan loh Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu berarti yang ada di dalam diri, dalam hati, dituangkan supaya menjadi kebiasaan. Yang kalau sudah menjadi kebiasaan, pasti bertahan menjadi sikap yang baik yang ada di dalam diri siswa-siswi kita. Seperti itu. Terus kedisiplinan pada anak-anak adalah memberikan pengertian akan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tugas guru. Nah, jadi muncul pertanyaan di sini Bapak Ibu, apakah kita sebagai guru sudah melakukan budaya positif? Kira-kira udah belum Bapak Ibu? Sudah, ya. Sudah kita lakukan. Contohnya kita membiasakan anak-anak berdoa sebelum belajar. Ya kan? Menghargai guru yang pergantian jam walaupun tidak berdoa, menyiapkan, menghargai guru yang datang. Menyerahkan buku menggunakan tangan kanan, itu budaya positif. Oke, berarti kita sudah melakukan. Ya, itu masih yang bersifat umum ya Bapak Ibu. Lanjut, ternyata budaya positif itu berkaitan dengan keyakinan, tadi sudah saya bilang. Jadi keyakinan, kesepakatan dan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi membentuk untuk anak supaya menjadi kebiasaan itu tidak sebentar waktunya, tidak kita langsung paksakan. Jadi karena kebiasaan, jadi tertanam ada nilai-nilai budaya positif yang ada di dalam diri Bapak Ibu dan siswa-siswi, tujuannya seperti itu. Namun hasilnya itu akan luar biasa, anak jadi santun, tingkah lakunya jadi baik, seperti itu. Ya Bapak Ibu, sampai sini tujuan dari budaya positif ya, sangat mulia sekali. Lanjut kita ke materi yang pertama, ada 7 kira-kira Bapak Ibu. Sebentar ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, di sini ada 4 miskonsepsi dari teori kontrol. Biasanya guru melakukan ini loh Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Banyak nih seperti itu ya. Seolah-olah tuh kita tuh murid tuh harus patuh terhadap kita. Padahal tidak, salah di sini, miskonsepsi. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataan ada anak yang tidak menggunakan penguatan positif, mereka sudah disiplin, bahkan ada yang pakai penguatan negatif, gitu kan? Nah, di sini ada miskonsepsinya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak benar juga. Ada yang tidak menggunakan kritikan, orang udah punya karakter yang baik, seperti itu. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, salah. Tidak boleh, apalagi guru, tidak boleh memaksa. Kita harus mencontohkan. Kalau kita tidak mencontohkan, gimana anak mau ikut seperti kita? Oke, ini miskonsepsinya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Bisa tolong dibacakan enggak Bu Rika? Nampak enggak Bu Rika? Pendekatan menurut Stephen R. Covey
Covey ya, Covey, mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman pemahaman Anda dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, berarti kita harus kita mau ubah siswa kita, harus ada perubahan di dalam diri kita dulu ya Bapak Ibu. Jadi jangan menuntut siswa kita rajin, disiplin, tepat waktu datang, tapi kitanya tidak di situ kan. Ah, ini menurut Stephen ya. Kemudian ini ada dua stimulus. Pertama stimulus respon tentang dunia, kemudian tentang teori kontrol tentang dunia. Kira-kira kalau dibaca, Bapak Ibu setuju yang teori respon atau kontrol? Nih, contoh yang pertama ya, realitas kebutuhan kita sama. Jadi dia tuh menganggap setiap orang itu sama. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, bahwa realitanya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya, berarti berdasarkan teori kontrol ya yang benar ya. Terus yang kedua, contohnya lagi biar ada perbedaan tidak. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, ya atau tidak? Tidak kan? Setiap orang pasti. Yang selanjutnya yang kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Oke, jadi setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Jangan samakan dengan apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Kadang apa yang kita pikirkan kemungkinan ada yang salah, tapi apa yang dipikirkan siswa kita kemungkinan ada yang benar. Apa yang mereka lakukan biasanya berdasarkan tujuan-tujuan. Nah, itu yang nomor 4. Semua perilaku siswa itu biasanya memiliki tujuan. Contoh mungkin kemarin kasus Pak Adip ketemu dengan saya ngeliat nunjuk anak. Si Sony saya ingat, angkat kakinya. Seperti di warung kopi, kakinya berada di meja. Nah, di situ mungkin memang enggak saya selesaikan, tapi saya lihat aja dia turun. Mungkin Pak Adip dia enggak ngelihat ke Pak Adip. Dia enggak ada saya. Oh, enggak ngelihat Pak Adip, pantas. Dia mungkin ngelihat tuh, pasti diturunkan. Dia masih menghargai kita. Mungkin apa sih? Di sini apa tujuan dia, alasan dia menaikkan kaki di situ. Nah, nanti baru ada tuh teori-teori seperti itu. Oke, jadi setuju yang teori kontrol ya Bapak Ibu. Ternyata teori kontrol itu lebih memandang menghargai orang lain, pendapat orang lain, pandangan orang lain berbeda setiap individunya. Tidak sama dengan yang kita pikirkan dan kita lakukan. Oke, itu untuk perubahan paradigma belajar. Lanjut yang kedua, itu tentang konsep disiplin positif. Oke, untuk disiplin positif biasanya yang kita ketahui itu berkaitan dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Biasanya kalau disiplin itu kesannya agak-agak, kalau kata-kata disiplin doang ya, peraturan yang sedikit memaksa, benar nggak? Ya kan? Peraturan yang sedikit memaksa. Tapi di sini ada bedanya Bapak Ibu. Ada disiplin dari intrinsik dan ekstrinsik. Tahu semua lah ya, in dari dalam dan dari luar. Seperti apa sih? Oke. Kita baca dulu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin dari dalam diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Jadi motivasi intrinsik itu sangat penting. Tapi bukan berarti motivasi ekstrinsik itu tidak penting, penting juga. Tapi kalau sudah yang motivasi yang di dalam diri itu muncul, berarti itu sudah kesadaran. Ini nyambung ya Bapak Ibu ke materi yang ketiga, yaitu tentang motivasi berperilaku. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, yang intrinsik itu yang nomor 3, yang paling bagus, kesadaran diri. Tanpa ada hukuman, tanpa dilihat orang lain, mereka sudah ada motivasi, sudah disiplin dari dalam diri. Oke, sebelum ke siswanya, kira-kira di diri kita Bapak Ibu, pernah enggak kita melakukan yang nomor 1? Biasanya pernah kan? Yang nomor 2, nomor 3. Nah, ayo kita sekarang nih tujuannya sama-sama memunculkan yang nomor 3 dari dalam diri. Walaupun yang nomor 2 itu bagus juga, berarti kita menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang baik juga. Dilihatkan ke teman kita supaya kita bisa jadi contoh.
dilihatkan ke atasan kita supaya kita ini tidak sama dengan teman yang lain loh, gitu kan. Nah, di sini tugas kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi di dalam diri peserta didik. Ini yang sangat susah, tapi kita sama-sama. Di mana anak memiliki kesadaran di dalam dirinya, dia datang tepat waktu, ngumpulin tugas tepat waktu, seperti itu. Tidak yang nomor 1. Biasanya daripada nggak ngumpulkan, pada kena marah, kerjakan aja lah, gitu kan. Atau yang nomor 2-nya, nggak apa-apa, mau ngerja maju duluan. Maju lari duluan biar dapat tepuk tangan dari Pak Adib, gitu kan. Enggak apa-apa, itu motivasi bagus. Lebih bagus dari yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Tapi lebih bagus lagi yang nomor 3. Jadi motivasi yang dari dalam, ekstrinsik, berdasarkan kesadaran Bapak Ibu atau kesadaran siswa-siswi kita. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Atau kira-kira setelah Bapak Ibu ngajar, anak-anak kita lebih banyak yang mana? Gimana Bu Dewi? Lebih banyak yang mana kira-kira? Nomor 1. Oke, nomor 1. Ini makanya berarti tugas kita mencoba ke nomor 2 aja dulu. Mencoba ke nomor 2. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang nomor 3 ya kan? Ada anak-anak yang pintar tuh tetap ada yang nomor 3. Paling banyak 3 sampai 5 orang adalah. Tapi kalau supaya separuh kita berusaha. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nomor 4 ada 7 aja nih. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Di sini tadi yang saya minta nanti Bapak Ibu wali kelas buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebagai fondasi. Ya, fondasi kayak rumah harus ada fondasi, berarti ujung tombak dan arah tujuan sebuah kelas yang juga menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Oke, sebagai contoh gini Bapak Ibu. Misalnya kita berkendara pakai motor nih. Kira-kira kalau kita pakai helm itu tujuannya supaya apa ya, Bu Mahda? Oke, mantap. Selamatan ya Bu. Selain itu, apa lagi alasannya? Menghindari razia. Oke, betul. Menghindari razia, betul. Betul Bu Rika. Ada lagi selain itu? Untuk mentaati peraturan lalu tertib. lintas. Oke, berarti memang sudah peraturan kata Bu Suryati ya. Oke, betul semuanya Bapak Ibu ya. Tapi coba Bapak Ibu pikirkan, berdasarkan keyakinan kita yang menguntungkan kesadaran diri kita bahwa helm itu tujuannya untuk yang seperti Bu Mahda bilang, untuk menjaga keselamatan kita. Seandainya kita jatuh pakai motor, minta-minta enggak lah ya, terbentur, kepalanya masih ada yang nahan. Walaupun kalau udah parah sekali biasanya tetap hancur helm kalau kecelakaan buat. Tapi tujuannya kita harus ada keyakinan bahwa helm itu bukan karena ada razia. Kalau tak ada razia, tidak pakai helm, salah. Tapi berdasarkan untuk keselamatan kepala kita, makanya kita pakai helm seperti itu. Terus apa tujuan pakai masker? Nah itu kan bukan gaya-gaya, bukan konektornya yang untuk gaya-gaya, tapi maskernya itu untuk keselamatan kita juga, kesehatan, biar tidak tertular dari penyakit COVID yang sekarang lagi mewabah. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu, ini contoh kesepakatan kelas. Oke, ini contohnya, yang pertama itu kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Oke, mereka tuh yakin bahwa mereka akan menjaga kebersihan kelas setiap saat. Caranya gimana? Wali kelas bisa buat jadwal piket, gitu kan? Kemudian mereka lebih peduli, nggak bisa ngeliat sampah langsung dibuang. Itu contohnya ya. Terus yang kedua, kami belajar dengan antusias dan penuh rasa percaya diri. Oke, ini untuk motivasi belajar mereka bahwa belajar itu penting tanpa dipaksa. Harus memang udah menjadi keyakinan mereka. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama teman. Oke, ini berarti saling menghargai, baik sesama guru yang mengajar di dalam kelas maupun sesama teman di dalam kelas. Saling menghargai. Jadi tidak ada tuh muncul-muncul yang ribut. Ada guru jangan ngobrol dalam kelas kan gitu kan? Karena udah ada peraturan seperti itu. Tapi namanya bukan peraturan, keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang keempat, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Oke, jika ada teman yang sakit mungkin di situ sudah dibicarakan sama wali kelasnya. Jadi kita harus besuk temannya, menghargai temannya yang sakit karena posisi itu bisa terjadi di diri kita gitu kan. Oke, ini untuk wali kelas ya Bapak Ibu.
Seandainya Pak Adip kan tidak wali kelas nih, Bu Mahda kan tidak wali kelas nih. Buat apa? Keyakinan kelas berdasarkan mata pelajaran. Ya, bisa. Ini catatan tidak perlu ditempel, tapi kalau kesepakatan kelas yang keyakinan wali kelas itu perlu ditempel. Karena nanti kalau akreditasi kemungkinan sudah pakai kurikulum yang terbaru, ini udah masuk nih, termasuk peraturan kelas yang dulu tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi setiap kelas harus ada keyakinan kelas. Oke, ini contoh kalau guru mapel ya, tidak wali kelas, bisa buat disiplin waktu. Disiplin waktu mungkin pada saat bel sebelum gurunya datang, anak-anak tuh sudah ada di kelas. Terus ngumpulin tugasnya juga tepat waktu, itu disiplin waktu. Oke, seperti ini. Terus yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, ya sama. Menjaga kesehatan, bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut di poin yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, sekarang kita coba menganalisis kasus ya. Nih, ternyata tugas menganalisis kasus itu bukan guru BK atau wali kelas atau kesiswaan, tapi guru mata pelajaran juga Bapak Ibu. Ya. Bu Rasta, nampak baca Bu Rasta tolong. Kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, jadi ada kedapatan kasus siswanya tuh suka minta makanan secara paksa. Anak kelas 2 SD. Sebenarnya di SMP juga ada biasanya kan mau minta jamin gitu. Oke. Jadi kira-kira gimana nih solusinya Bu Setio atau yang lainnya? Kalau saya panggil, kemudian saya tanyakan kenapa minta makanan kepada teman-temannya. Apakah itu benar atau tidak? Iya, mantap Bu. Ya, betul. Ada pendapat lain? Atau ada yang langsung dimarahkan Kak? Kira-kira? Oke. Kalau sudah keseringan ya Bu Rasta, betul. Kalau sudah keseringan berarti ini tidak bisa dibilangin ya Bu. Apalagi merampas. Benar. Marah kan marah. Jadi Oke. guru juga punya kesabaran kan untuk Oke, betul Bu. Jadi menurut kementerian marah atau menghukum siswa itu tidak salah, benar. Yang pasti kita harus cari solusi terbaik dulu. Kecuali anak itu sudah berkali-kali, jadi marah itu tidak disalahkan. Tapi marah itu adalah solusi terakhir sebenarnya. Ya Bapak Ibu. Oke nih, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni. Oke, benar tadi Bu Setio kan dipanggil, tanya dulu alasannya. Alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, sekarang kita nih lagi bahas kebutuhan. Ternyata anak-anak yang melakukan kesalahan itu, mereka seharusnya ditanya dulu. Pasti ada alasan mereka melakukan hal tersebut. Oke, ini materi kita BK juga ya. Kebutuhan dasar dulu kita Abraham Maslow, tapi sekarang kalau di guru penggerak itu penemunya William Glasser. Kita Abraham Maslow, saya cek juga ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Kita juga ada nih kebutuhan kita. Yang pertama itu bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Yuk, coba kita kaitkan dari masalah Doni berdasarkan kelima kebutuhan. Jika Doni menjelaskan alasannya ke Bu Ambar bahwa dia merampas makanannya karena lapar, tidak dikasih makan atau tidak dibekali orang tuanya, berarti Doni itu memiliki kebutuhan bertahan hidup karena kelaparan, dia tidak bisa hidup kalau tidak makan gitu kan. Tidak tahu alasannya, mungkin karena tidak ada duit orang tuanya untuk dibekalin si Doni itu. Untuk yang kedua, misalnya alasan Doni melakukan itu karena kepingin mencari perhatian temannya supaya dipanggil wali kelasnya dan wali kelasnya melaporkan ke orang tuanya dan orang tuanya datang. Nah, di sini
Doni ternyata punya kebutuhan kasih sayang, ingin diperhatiin orang tua, wali kelas dan teman-temannya. Nah, itu perlu kita tahu juga, telusuri siswa tersebut. Terus, misalnya jawaban Doni yang ketiga itu bahwa dia melakukan di sini bahwa merasa dirinya itu paling kuat di kelas, paling hebat, paling besar badannya, paling jagoan. Nah, ternyata kalau alasan Doni tersebut berarti Doni memiliki kebutuhan atas penguasaan dirinya, bahwa dirinya merasa hebat. Oke, contoh lain lagi, seandainya Doni menjawab alasannya bahwa dia melakukan hal tersebut karena dia itu dibekalin mamanya makanannya lauknya ikan terus, padahal tujuan orang tua membekalkan ikan itu kan supaya anaknya cerdas gitu. Tapi padahal Doni kepingin ngeliat temannya bekalnya spaghetti misalnya gitu, bekalnya nugget. Nah, ternyata alasan tersebut Doni mengarah ke kebutuhan kebebasan. Jadi sebenarnya Doni itu perlu diberi kesempatan oleh orang tuanya, pengen bekal apa nak, seperti itu kan. Nah, memberi kebebasan, bukan masalah ikan terus. Anak juga bosan kadang dikasih bekal ikan terus, seperti itu. Dan yang terakhir, alasan Doni bahwa dia ngacau temannya itu, dia suka senang melihat temannya marah-marah, senang melihat ekspresi wajahnya temannya nangis kalau dikacau. Di sinilah dia kebutuhannya adalah kesenangan, merasa puas kalau sudah melakukan hal tersebut. Oke. Jadi kita sebagai guru ya Bapak Ibu, ketika anak ada masalah, kita tanya dulu alasannya, betul kata Bu Setio. Jangan langsung marah. Mungkin kadang juga kita pas lagi emosi nih, manusiawi ya. Enggak apa-apa. Atau anak itu sering melakukannya, tiba-tiba kita juga langsung marah. Tapi lebih bagus lagi di kelas, oke lah kita marah, panggil lagi pelan-pelan. Kita komunikasikan lagi, tanya lagi alasan-alasan anak tersebut. Itu lebih bagus, itu lebih menandakan bahwa kita guru yang sebenar-benarnya guru permintaan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ke-6 yaitu posisi kontrol. Oke, di sini posisi kontrol Bapak Ibu, diri kita nih ketika kita menyelesaikan masalah ya. Dimasuk di bagian mana nih ketika kita menyelesaikan masalah anak-anak? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kita sering yang mana? Yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah, jadi siswa kita buat merasa bersalah enggak melakukan hal tersebut. Kemudian kita posisi teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Oke. Kira-kira Bapak Ibu biasanya melakukan posisi yang mana ini? Kalau penghukum udah tahu kan, marah, langsung disuruh dihukum atau habis ngerjakan enggak terima koyak kan, biasa gitu kan, itu kan hukuman. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasa kita kayak nuduh gitu kan. Kok kamu terus sih? Sepertinya tidak ada orang lain. Nah, itu kan bersalah. Kalau teman itu kita mendekati, merangkul. Jangan kayak gitulah, malulah ibu. Nanti nih bukan wali kelasnya malu sama kelas lain. Itu sebagai teman. Kalau pemantau itu kita lebih banyak data. Anak sudah berapa kali ya melakukan itu, kita data dulu. Kalau sudah ada waktunya, baru kita kasih tahu atau baru kita nasihati secara halus atau mau marah, seperti itu pemantau. Dan yang terakhir itu manajer. Ini adalah tujuan akhir dari Pak Menteri kita, bahwa seorang guru itu harus bisa di posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer itu bisa jadi pemantau, bisa jadi teman, bisa menempatkan diri. Tujuannya untuk penyelesaian masalah anak, supaya anak tidak dimarahin dan tidak disalahkan. Itu. Tapi jujur, saya juga pernah kok di posisi penghukum. Karena iya, semua pernah saya rasa ya. Tapi semuanya pun semua. Oke, berarti pernah ya Bu Dewi. Pak Adip yang baru gimana? Sudah pernah di posisi yang mana? Penghukum. Hukum aku Pak. Iya, posisi minum air lah. Haus. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi tujuannya kalau bisa kita semaksimal mungkin berusaha di posisi manajer Bapak Ibu. Teman, pemantau dan manajer. Diminimalisir supaya tidak ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Manusiawi tetap bisa kita lakukan. Udah berapa kali anak tersebut melakukan, biasa kita juga pasti jadi pemarah juga, penghukum ya Bapak Ibu. Oke? Tidak mengerjakan tugas. Iya, kalau sudah sering ya Bu ya. Apalagi ini dikasih waktu anak-anak sebulan ya untuk perbaiki, anak ke-9 terutama nih. Tidak ada perbaikan-perbaikan. Nantilah kita ada emosi. Iya Bu. Lanjut, yang terakhir ya Bapak Ibu.
itu adalah namanya segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar belum? Saya dulu juga sebelum dapat modul ini di bulan November nggak tahu apa itu restitusi. Oke. Pak Parusi mungkin tahu ya, restitusi itu adalah ya. Jadi restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada proses perbaikan, pembantuan penyelesaian masalah. Jadi restitusi itu supaya mereka itu menjadi lebih baik lagi ke depannya, tidak mengulang lagi masalahnya seperti itu. Terus restitusi juga adalah proses kolaboratif. Kok kolaboratif? Jadi kerjasama dengan siswa. Selain kita melakukan restitusi, yang mengambil keputusan itu tetap di siswa, ya. Jadi guru BK seperti guru BK. Tapi kalau guru namanya itu segitiga restitusi. Tapi kalau BK konseling, ya, proses konseling. Kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini model segitiga restitusi. Jadi gini Bapak Ibu, makanya ketika ada masalah, struktur penyelesaian masalah ya Pak Parusi. Ketika ada masalah itu bukan langsung dilempar ke wali kelas atau ke guru BK, tapi guru mata pelajaran tersebut yang menyelesaikan. Inilah dia sebenarnya baru terekspos ketika ada kegiatan guru penggerak. Ternyata ini penyelesaiannya harus menggunakan segitiga restitusi. Setiap guru harus mempunyai keterampilan segitiga restitusi. Benar, selama ini kan kita tidak tahu nih, kok guru mapel kan tak punya teknik penyelesaian masalah. Yang punya kan guru BK, wali kelas misalnya, atau kesiswaan. Tidak, jadi kita semua guru harus menguasai segitiga restitusi, yaitu membantu siswa menyelesaikan masalah. Karena tidak menutupi kemungkinan pada saat proses mengajar Bapak Ibu, anak buat kasus gitu kan. Bukan berarti utamakan belajar, anak yang ada kasus larikan. Loh, anak pasti ketinggalan pelajaran juga kan? Selesaikan dulu masalah anak. Yang lain boleh anak kerjakan tugas atau suruh meringkas atau seperti apalah tekniknya Bapak Ibu. Tapi anak yang satu orang ini kita selesaikan dulu masalahnya. Bagaimana sih caranya? Oke, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita harus ada proses menstabilkan identitas. Ada dua pertanyaan itu contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Di sini guru yang menyelesaikan masalah bisa berkata seperti itu. Nah, bukan kamu sendiri kok yang pernah salah, orang lain juga pernah. Bahkan ibu atau bapak sendiri pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas anak bahwa tidak dia sendiri yang pernah melakukan kesalahan, supaya dia tidak merasa bersalah gitu. Iya, tidak terkucilkan, tidak terpojokkan seperti itu. Oke, lanjut ke bagian atas, naik ke atas itu menanyakan tentang keyakinan kelas. Maka dari itu yang saya suruh Bapak Ibu wali kelas buat keyakinan kelas. Fungsi dari keyakinan kelas ini nanti guru yang ketika menyelesaikan masalah bisa ditanyakan tuh, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di awal, atau coba lihat keyakinan kelas yang mana sesuai dengan yang kamu langgar. Nah, seperti itu. Atau pertanyaan kedua bisa gini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Cita-cita kamu mau jadi apa sih? Kok nakal kayak gitu? Kan gitu kan? Kita luruskan lagi niat dia, bahwa setiap orang, setiap anak itu punya cita-cita dan tujuannya sukses ke depannya. Oke. Dan pertanyaan terakhir itu tentang validasi tindakan yang salah. Oke, ini meluruskan atau menyadarkan bahwa tindakan yang dilakukan siswa tersebut salah berdasarkan kebutuhan, ya. Jadi kita nanya ini pasti anak ada kebutuhan. Tuh contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa sih alasan kamu melakukan kesalahan ini? Pasti kamu ada alasannya. Pingin kesenangan misalnya, atau pingin kekuasaan. Oke, seperti itu. Lanjut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi gimana sih solusinya supaya kesenanganmu itu tidak dilakukan di kelas tapi dilakukan di luar, tidak mengganggu temannya, tapi coba disalurkan dengan yang lain seperti itu. Nih Bapak Ibu. Oke, ada 10 tujuan dari restitusi. Ternyata restitusi ini
bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak diberi restitusi ini supaya belajar dari kesalahan, apa yang dilakukannya itu salah, supaya tidak berbuat lagi. Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Oke, jadi memperbaiki hubungan yang sama temannya, misalnya tadi ada yang konflik, jadi hubungannya menjadi baik. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi, bukan memaksa. Oh, kamu harus kayak gini, tidak. Tapi menawarkan sikap seperti apa yang seharusnya yang kamu lakukan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi motivasi intrinsik tadi, bukan berdasarkan paksaan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, untuk mencari kebutuhan dasar tadi yang ada 5 kebutuhan, kita tidak tahu anak masuk kebutuhan yang mana. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke, ini menurut kementerian, ya, restitusi ini adalah cara yang baik karena semua guru harus menguasai restitusi ini. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membentuk karakter anak supaya menjadi karakter yang baik, bukan hanya tindakan, bukan hanya tingkah laku. Yang kedelapan, restitusi itu tujuannya untuk menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah dan salah pada kelompoknya supaya dia bisa kembali ke kelompoknya menjadi orang yang lebih matang lagi karakternya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuan saya nyampaikan ini supaya kita semua bisa dapat menyelesaikan permasalahan anak-anak supaya menjadi karakter baik atau disiplin positif itu tertanam di diri kita, terutama gurunya dan siswa-siswi. Sampai di sini ada yang tanyakan sebelum saya melihatkan pengalaman saya membuat keyakinan kelas atau dan segitiga restitusi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah masuk modul penyelesaian masalah ya. Ini waktu saya tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Skenario tidak sesuai dengan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini kita harus bisa menjadi posisi manajer ya. Guru dengan tulus menerima siswa. Sepertinya betul Bu. Saya agak cepatkan ya. Tidak apa-apa. Oke. Pembagian rapat PPS. Jadi Bapak sudah lihat itu rapatnya tuh sudah Bu. Ada nggak Bapak yang tidak tuntas? Sepertinya bahasa Indonesia Bapak tidak tuntas. Bahasa Indonesia ya. Ternyata benar nih bahasa Indonesia ya. Dicek juga ternyata Bapak bahasa Indonesia Bapak tidak tuntas. Dan itu sudah konfirmasi ke Bu Anissa sebagai guru pembelajaran bahasa Indonesia. Apa sih yang buat Bapak tidak tuntas? Ternyata Bapak itu ada beberapa tugas ya, beberapa tugas, tidak semua, beberapa tugas yang tidak Bapak kerjakan. Nah, itu saya tanya, kenapa Bapak bisa tidak mengerjakan tugas itu? Nah, itu menanya alasan-alasannya. Lalu mengecek classroom, berarti nggak rajin ngecek classroom ya, lalai. Kalau nggak rajin ngecek classroom, lalai berarti itu tidak disiplin, ya kan? Tidak disiplin ngecek classroom. Kira-kira seorang siswa kalau tidak disiplin itu sebenarnya perbuatannya itu benar atau salah menurut Bapak? Salah. Berarti Bapak mengakui ya perbuatan Bapak karena lalai tadi salah, ya. Alhamdulillah Bapak sudah mengakui. Seperti yang menyadarkan dulu bahwa tingkah laku mereka itu salah. Guru juga tidak luput dari kesalahan. Kita semua ada kesalahan, tapi kesalahannya berbeda-beda. Betul. Ternyata tidak hanya Bapak sendiri nih yang melakukan kesalahan seperti ini, di kelas lain juga ada. Ya. Terus kenapa ya Bapak melakukan kesalahan ini? Pasti ada alasan-alasannya. Kenapa sih Bapak sampai tidak disiplin ngecek classroom? Kenapa Bapak tidak mengerjakan tugas sampai tidak tuntas itu? Apa alasannya? Mungkin karena Bapak lalai mengecek classroom, jadi Bapak tidak mengerjakan tugas. Ya. Dan Bapak mungkin karena Bapak keasikan bermain sosial media, jadi Bapak lupa dengan belajar
YouTube. Senang ya? Ya. Oke. Ibu lihat dari jawaban Wafa, berarti Wafa ini adalah memiliki kebutuhan kesenangan dan kebebasan ya. Kesenangan. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan Wafa tadi? Kebutuhan kesenangan dan kebebasan caranya? Dengan bermain di hari libur dan mungkin selesai mengerjakan tugas Wafa jadi bisa mengerjakan bermain di sosial media. Iya betul, kan tahu kan? Ya, tapi kadang kita tidak disiplin. Jadi sebenarnya Wafa tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan kesenangan Wafa tadi. Jadi mainnya pada saat hari libur, Sabtu Minggu, akan selesai mengerjakan semua tugas. Dia tahu. Wafa ingat tak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal-awal pertemuan? Ingat Bu? Apa itu? Dengan semangat belajar, saling tolong menolong dan saling menghargai. Oke, tuh tahu ya keyakinan kita ingat. Ya. Oke. Ibu yakin pasti Wafa punya cita-cita ya. Cita-cita Wafa ini menjadi apa nanti? Pengusaha kue. Hebat ya jadi pengusaha kue. Berarti pengusaha berarti punya karyawan orang atas ya. Ya. Pengusaha kue. Insya Allah cita-cita Wafa pasti dapat terwujud. Belajar Wafa harus disiplin dengan hal kecil. Ya. Kalau sudah disiplin, mematuhi keyakinan yang sudah kita buat di awal dengan rasa tanggung jawab, insya Allah cita-cita Wafa pasti akan terwujud. Kita mau tahu dulu nih, bagaimana sih cara Wafa menindaklanjuti atau solusi Wafa untuk menindaklanjuti kekeliruan Wafa yang Mungkin dengan menghafal jadwal pelajaran, dan itu mengecek classroom setiap hari dan mengerjakan tugas setiap hari dan tidak lalai. Oke, ada lagi? Oke, itu ya berarti solusi dari Wafa supaya tidak mengulangi kekeliruan tadi ya. Ada 3, mengatur jadwal, kemudian ngecek classroom, kemudian mengerjakan tugas, langsung Wafa nanti selesaikan dulu. Oke, bagus. Berarti Wafa sudah tahu ya solusi yang bakal Wafa lakukan supaya Wafa jadi anak yang disiplin dan jadi tuntas nanti ujung-ujungnya mata pelajaran yang Wafa inginkan, gitu kan? Oke, Wafa sudah tahu Wafa tujuannya. Sekarang itu Wafa ini dengan pertemuan ini Wafa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Jadi terima kasih. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Boleh lah ini masuk anak nanti ini. Udah. Jadilah anak buah Pak Nadif nih. Ada satu lagi Bapak Ibu yang keyakinan kelas ya. Video keyakinan kelas buat keyakinan kelas. Habis ini kita selesai. Udah diterima Pak Nadim lah nih ya. Apanya Bu, Pak Nadim? Oh, oke. Ini saya buat keyakinan kelas anak-anak pakai kertas kecil dulu, mereka nulis. Kemudian mereka nulis di depan. Jadi sudah ditulis tuh, baru saya bahas satu-satu. Kan tidak mungkin 34 siswa saya 8B kan. Tidak mungkin 34-nya kita tulis di sini nih. Kan akhirnya saya buatnya di sini. Nanti tempel. Yang udah masuk kelas saya mungkin udah lihat. Jadi dari 34 pemikiran tersebut, anak-anak disuruh mengemukakan pendapat masing-masing tentang keyakinan mereka. Misalnya contohnya pingin kelasnya jadi cantik, seperti itu. Biasanya pingin kelas yang apa ya, jadi dihias. Itu ada beberapa siswa, nanti kita jadikan satu. Dan ternyata jadi 7 kalau nggak salah saya, keyakinan kelas saya. 2, 4, 6, 7 ya. Ini saya buat sendiri Bu, triplek. Saya minta gergaji Pak Roni bantu. Saya nempel pakai kertas buram, pakai lakban. Kreativitas sendiri Bu, tak ada minta di sekolah. Tapi saya belum diupah dulu. Lain upahnya. Jadi ada keyakinan kelas, kemudian kita buat juga kelas impian. Kelas impiannya pingin kelasnya seperti apa? Saya suruh mereka itu buat impian kelasnya yaitu menjadi kelas yang spektakuler, spektakuler, ya luar biasa gitu kan. Kelas yang berprestasi dalam segala hal, itu kan tujuan impian, nggak ada masalah kan, impian kan setinggi-tingginya. Sudah selesai, baru saya suruh mereka tanda tangan komitmen. Karena ini kita buat secara bersama-sama berdasarkan keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya mau minta kalau bisa di kelas
yang wali kelasnya ada. Boleh nggak nanya? Nah, kan di situ kan ada keyakinan kelas, Iya, dan Bu. dibuatlah itu ya udah dirangkum jadi 7 gitu kan, dan Iya. 34. Terus misalnya siswa ternyata dari keyakinan itu ada yang melanggar. Nah, itu ada hukuman atau bagaimana lah tindakan selanjutnya gitu. Karena dari keyakinan itu kan udah dibuat kan, padahal itu udah kesepakatan bersama. Oke, betul. Nah, ternyata ada pula yang melanggar satu lah gitu. Karena itu kesepakatan bersama yang udah dirangkum jadi 7 harus sepakat itu kan. Iya, betul, betul. Jadi itu tuh nggak pakai masing-masing orang lagi, tapi udah kesepakatan bersama. Terus karena ada di beberapa ada kelas yang sudah membuat juga, tidak seperti Bu Fitri. Itu dibuat per siswa. Kalau Bu Fitri kan dibuat 34 dengan keyakinannya, terus dirangkum menjadi 7 kan. Jadi kan itu biar 7 tetap kesepakatan bersama. Dan kelas lain itu yang saya lihat ada yang masing-masing menulis keyakinannya. Nah, nggak tahu lah ya itu yang mana yang benar konsepnya. Apakah yang perorangan boleh atau yang mana yang boleh atau yang tidak boleh atau semua boleh gitu ya. Nah, saya tanyakan kalau ada yang melanggarnya itu bagaimana tindakannya atau tindakan siapa yang bagaimana lah gitu, tindakan gurunya ke, tindakan siswanya ke, atau bagaimana lah. Siap. Oke, saya jawab ya Bu Dewi. Kalau jawaban saya salah, tapi insya Allah sih tidak salah, BD. Kawan-kawan yang lain boleh nambahkan. Pertama, sebelum ke pertanyaan ya Bu Dewi, saya luruskan dulu. Memang ada 2 pemikiran nih. Ada 2 pemikiran. Pertama, ada yang satu siswa buat satu keyakinan, kemudian tanda tangan. Ada yang seperti itu. Tapi gini logikanya, biasanya pemikiran anak itu kemungkinan ada yang sama. Ya, pemikiran anak dari 30 siswa lah, paling sedikit kita 30 siswa. Kemungkinan pemikiran anak tuh ada yang sama. Maka di situ kementerian mintanya buat keyakinan kelas yang mudah diingat supaya tidak dilakukan. Itu tujuannya. Jadi diperkecil, tidak perlu banyak-banyak. Yang terpenting, misalnya siswa menghargai, menghormati, dan saling disiplin. Misalnya gitu kan, itu bisa dijadikan satu kalimat, tidak poin satu-satu. Jadi panjang. Jadi kesimpulannya itu yang untuk berapa banyaknya itu diusahakan sedikit mungkin agar mudah dipahami anak dan tidak dilanggar anak. Itu kesimpulannya. Karena kalau dia nulis satu, aku kan keyakinan aku cuma ini, ngapain aku nganut keyakinan yang lain, gitu kan. Biasanya gitu, anak-anak biasa berpikir itu. Tapi kalau udah dijadikan satu kesepakatan bersama dan sudah tanda tangan, ada poin tanda tangannya, itu udah keputusan bersama. Oke, nyambung ke pertanyaan Bu Dewi tadi. Kalau dia masih melakukan kesalahan, yang namanya kesalahan, jangankan siswa, kita ajak guru yang orang dewasa tetap melakukan kesalahan, tetap tidak luput dari kesalahan. Saya sudah buat itu, contohnya Jumat lalu anak saya ada kelahi, rupanya gara-gara cewek. Nah, biasalah kan, berarti kan tidak menghargai, padahal di situ ada keyakinan kelasnya saling menghargai sama teman. Disitulah pada saat kita menyelesaikan masalah, makanya kita perlu di sini punya keahlian segitiga restitusi. Pada saat menyelesaikan masalah, di poin naik ke atas menanyakan keyakinan kelas. Ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita buat itu? Berarti yang mengambil tindakan itu tetap wali kelasnya ya? Ya, betul. Tetap wali kelasnya. Tapi kalau anak itu pada kasus, makanya kemarin saya konfirmasi itu, anak ini kelahi pada saat jam istirahat atau jam olahraga. Maksud saya kalau jam olahraga, biar gurunya dulu. Jangan apa-apa langsung ke wali kelas. Makanya guru mata pelajaran yang tidak wali kelas bisa juga menyelesaikan masalah. Makanya harus punya keahlian segitiga restitusi. Kalau dia memang belum, misalnya Pak Adi belum buat belum buat keyakinan kelas berdasarkan mapel, lihat keyakinan kelas di kelasnya yang udah dibuat sama wali kelas. Kan tidak akan melanggar itu. Kok masih melanggar? Diingat lagi nak, berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti itu Bu Dewi. Karena kenapa saya tanyakan kemarin itu saya ada menegurkan siswa, dia di kelasnya sudah membuat keyakinan dan salah satunya dilanggar. Ya, jadi saya patokannya, nah inilah nih saya mungkin kurang ya, nggak tahu kurang atau secara spontan akhirnya masuk ke merasa siswa itu merasa siswa itu bersalah jadinya ya. Jadi saya bilang posisi gini, Bu Dewi ya? Iya, Okay. karena saya bilang gini, ini kan di kelasnya udah ada keyakinan dan sudah disepakati, ternyata masih ada yang melanggar, saya bilang gitu kan. Jadi keyakinan ini untuk apa kalau kalian buat tapi masih dilanggar? Jadi siswanya udah tahu karena cuma ada satu siswa itu yang melanggar. Jadi saya langsung menekankan dia merasa bersalah jadi. Iya, oke. Tidak apa-apa, itu Makanya saya adalah
solusi jangka pendek kan, spontan Makanya soalnya. saya tanya yang menindaklanjutinya itu siapa gitu. Yang Guru berarti guru bersangkutan boleh, ke wali kelas juga. Betul, sip. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kita berbagi pengalaman karena sudah selesai. Bu. Ya, silakan Pak Adi. Nah, itu kan tadi kita ada bahas tentang kedisiplinan. Mm-mm. Kalau di kasus yang saya ini, di tempat saya, kan saya lebih ke tari ya. Jadi itu bagaimana cara kita mengatasi anak ini tidak berpotensi di pelajaran kita, tapi berpotensi di pelajaran lain. Katakan kalau misal anak ini nih bagus nih di pelajaran olahraga, contohnya ada anak satu tuh begitu saya tanya, kenapa kamu enggak kerjakan tugas saya tanya, sibuk Pak, sibuk apa? Ternyata anak ini sibuk futsal kan, terus saya tanya udah sampai mana futsalnya? Oh berarti anak ini berpotensi. Nah cara penyelesaian kita untuk supaya dia mengikuti pelajaran kita, apa harus kita paksakan untuk sama atau kita standar kita yang kita turunkan? Oke. Gimana Bu Rasta? Oh, Bu Rasta bilang merangkul. Itulah tugas guru, harus merangkul ya. Oke. Makasih Pak Adip udah. Jadi pertanyaan Pak Adip ini sebenarnya masuk ke modul kami belum belajar itu. Modul 2 ya, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan anak, kemampuan anak. Itu kami nanti Februari baru belajar. Jadi gimana untuk solusi sementara gini aja Pak Adip ya. Betul, kita sebagai guru harus ngerangkul dulu, mendekati anak dulu. Apa sih sebenarnya kemauannya? Tadi kan tanya dulu alasannya, kebutuhannya apa. Loh, kamu nggak bisa nari? Oke lah, nggak bisa nari. Minimal kamu cari aja gambar-gambar tarian di internet. Nah, itu bisa solusi. Atau kamu foto, suruh kawan mau berpose, dia yang tukang foto kirim ke bapak. Nah, itu bisa solusi sepertinya. Karena kita tidak bisa memaksakan anak yang tidak punya bakat, kemampuan, tapi kita suruh paksakan, itu nggak bakalan jadi anak, malah berontak, anak bisa berontak. Makanya sekarang memang apalagi kurikulum baru nih, tujuannya memang sesuai dengan karakter anak, tidak dipaksakan. Tidak semua anak harus sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Berarti itu tugas kita supaya misalnya katakan nilai tuntasnya dia harus nari kan misalnya. Berarti kan untuk ada beberapa anak yang ada toleransi walaupun dia tidak bisa nari, tapi dia bisa kita tuntaskan dengan catatan dia harus gini gitu Bu ya. Iya betul, bisa dikasih solusi yang lain. Gitu Pak Adip, tidak bisa kita paksakan ya. Oke, terima kasih Pak Adip. Ada yang lain Bapak Ibu? Sebelum mengakhiri nanti saya minta sepatah dua patah kata dari Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah didapatkan hari ini. Masukannya buat saya atau manfaat yang udah Bapak Ibu dapatkan. Terus nanti yang keempat saya minta kalau bisa Rabu Bu Rika pas saya BK-nya soalnya nih wali kelas saya BK-nya nanti saya minta foto hasil keyakinan kelas 8A, keyakinan kelas 7A misalnya gitu. Boleh minggu-minggu ini. Karena hanya saya juga perwakilan saja. kalau bisa memang ada semua sibuk tiap kelas. Apalagi yang sudah diimbaskan karena nanti saya mau buat daftar hadir, tanda tangan nanti laporan sekolah minta. Karena kalau sudah diberi pengimbasan minimal tiap kelasnya tuh ada keyakinan kelas. Gitu. Oke, cukup Bapak Ibu atau ada yang kita diskusikan lagi sebelum saya minta satu kalimat aja untuk pertemuan hari ini direkam ya Bapak Ibu. Perkenalkan diri dulu. Iya. Nama saya Adip. Iya, itu memang harus membiasakan ngomong. Pak Adip lah. Aduh. Nanti abis ini kan daftar guru penggerak ya masih muda, ini belum 5 tahun soalnya. Belum. Kak Dewi, Kenapa? udah 5 tahun Kak? Dia udah 11 tahun. Sudah. Guru penggerak, kami menggerakkan ya. Iya. Astagfirullah, itu kan memantau ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu? Sudah ya? Jam 1.20. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktunya, kesempatannya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran buat kegiatan hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang sudah saya sampaikan, insya Allah bermanfaat walaupun sedikit, daripada tidak sama sekali. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Dewi Septikawati SPD. Saya mengajar mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 dan 8, dan juga saya mengajar pelajaran BK untuk kelas 7. Dan setelah saya mendengar pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, di sini saya mendapatkan informasi yang penting untuk saya, karena di sini salah satunya yang paling saya tangkap adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, di mana nanti di dalam kelas dapat saya terapkan, sehingga mungkin ada kesalahan di beberapa kesempatan saya mengajar akan saya perbaiki. Nah, sehingga tidak lagi dengan cepat menghukum siswa, tidak cepat menyalahkan siswa. Jadi saya akan mencoba menerapkan posisi kontrol saya di dalam kelas. Itu yang saya terima, tangkap dari narasumber dia di samping materi-materi yang sudah disampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Setio Susila Nengati. Saya wali kelas dari kelas 7B. Setelah mendapat materi tentang keyakinan kelas, selama ini keyakinan kelas ini sudah saya praktekkan dalam kelas saya, dan saya sangat bangga sekali dengan materi kali ini, sehingga materi ini dapat saya lebih fokus lagi dan lebih saya tingkatkan lagi. Dan saya berterima kasih buat Bu Fitri yang sudah menyampaikan materi kali ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib, salah satu guru di SMP Negeri 20 Pontianak. Nah, setelah saya mendapatkan materi ini, saya menyadari bahwa bukan hanya murid saja yang harus belajar, bahkan sampai saat ini pun guru harus juga belajar. Nah, saat saya mendapatkan materi tentang kebutuhan dasar siswa, ternyata saya mengetahui kebutuhan dasar siswa itu ada berapa jenis. Salah satunya itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ketika kita mempelajari kebutuhan ini, kita akan mengetahui bagaimana cara kita mengatasi masalah anak. Itu salah satu contoh di materi ini. Saya berterima kasih sekali ke Bu Fitri yang sudah mengajarkan saya tentang materi ini. Terima kasih, selamat siang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badria. Asal saya dari SMP Negeri 20 Pontianak. Kebetulan saya mengajar bimbingan dan konseling di kelas 7 dan kelas 9. Oke, untuk penyampaian materi pada hari ini, saya sangat berkesan karena dengan adanya budaya positif di kelas, siswa atau anak akan menjadi lebih percaya diri terhadap keyakinan yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak merasa minder atau merasa dirinya tidak berkenan. Kemudian untuk budaya positif ini diharapkan siswa menyadari sendiri akan tindakan yang baik dan tidak baik, ya. Misalnya untuk datang tidak telat, kemudian menghargai teman yang ada di kelas, kemudian peka terhadap sesama, artinya jika ada teman yang sakit selalu mengunjunginya, atau dalam arti kata bertanya kepada siswa misalnya yang tidak hadir lebih dari 3 hari karena alasan sakit. Nah, dengan materi ini saya selaku guru BK mendapat wawasan yang baru dengan bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan keadaan atau kondisi seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak anak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati SPD, berasal dari SMP Negeri 20 Pontianak. Saya kebetulan mengajar bimbingan dan konseling. Saya sini ingin memberi pengulasan atau menyikapi dari teman sejawat saya tentang budaya positif.
budaya positif itu sangat bagus sekali di dalam kelas kalau kita terapkan, terutama tentang disiplin. Kita bukan menerapkan saja tentang disiplin pada siswa, juga kepada pendidiknya juga, termasuk guru. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Fardosi, guru SMP Negeri 20, mengajar matematika. Baik, pada siang hari ini kami mendapatkan informasi sebagai imbas dari guru penggerak bahwa sangat luar biasa materi ini karena mengingatkan pada semua guru sangat pentingnya budaya positif itu. Karena budaya positif itu mencerminkan bagaimana karakter dari guru, bagaimana karakter dari siswa, yang nantinya bahwa dari budaya positif itu akan tercipta menuju suatu tata aturan yang kedisiplinan siswa baik guru. Karena kedisiplinan itu harus dimulai memang dari guru, kemudian penerapannya adalah pada siswa. Oleh karena itu penerapan disiplin itu harus dari dalam diri sendiri, kemudian ada juga dari luar diri sendiri. Oleh karenanya dengan adanya budaya positif itu juga akan menunjukkan bahwa guru itu harus menjadi manajerial di dalam setiap tindak tanduk di sekolah, dan juga bisa menjadi salah satu pemberi restitusi yang menyemangati pada diri sendiri, terutama pada guru, dan bisa menerapkannya pada siswa. Oleh karena itu memang dengan informasi ini mudah-mudahan dari guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia itu bisa menularkan kepada teman-teman guru di setiap lingkungan sekolah, sehingga dengan demikian para guru akan bercermin kepada dirinya sendiri dulu, mengadakan perubahan dari dirinya, baru menerapkan kepada siswa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani. Jadi itu menjadi salah satu pijakan bagi pada guru, karena bagaimanapun guru itu adalah menjadi teladan untuk melaksanakan setiap kegiatan proses tindak tanduk di lingkungan sekolah, sehingga dengan demikian para siswa juga akan bisa menerapkan. Walaupun kadangkala dan juga memang sering juga bahwa siswa kita diperhadapkan dengan perilaku-perilaku yang mungkin membuat para guru kesal, membuat para guru-guru juga menjadi jengkel. Tetapi langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada para siswa sehingga hal itu tidak akan terjadi. Harapan kita dengan informasi pada siang hari ini akan bisa diterapkan di lingkungan sekolah, terutama para wali kelas yang menyatakan dan membuat satu komitmen bahwa harus ada komitmen bersama di setiap kelas itu, sehingga tercipta suasana kelas yang begitu rukun, tercipta kelas yang begitu saling mengasihi satu dengan yang lain, dan tercipta juga bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Ketika memang sudah ada keputusan bersama dengan komitmen bersama di dalam kelas, maka itu implementasinya adalah secara menyeluruh di sekolah. Kalau setiap kelas membuat seperti itu dan melaksanakan dengan baik, maka sekolah itu akan terlihat dengan baik juga sesuai dengan komitmen yang dibuat itu. Maka terciptalah sekolah yang begitu luar biasa, satu dengan lain saling merangkul, membenahi dan memberikan semacam masukan sehingga sekolah itu bisa dikenal di lingkungan masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan materi ini bisa tertular kepada seluruh guru yang ada di Indonesia melalui guru penggerak. Selamat siang.